قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا قل آمنت بالله ثم استقم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-21. Al-Hadisul Hadi wal Ishrun. Baik. Bagi kalian yang sudah memiliki modulnya, maka silahkan buka halaman 27 sampai 28. Hadis ke-21 ini yaitu tentang beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Baik, Ustaz akan membacakan hadisnya. Antum semua perhatikan panjang pendek dan harokatnya. Baik. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Terjemahan hadis dari Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, siapakah dia? Sufyan bin Abdullah. Baik, mari kita simak sama-sama kisah singkatnya. Beliau adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, seorang sahabat yang berasal dari kota Taif dan termasuk rombongan yang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal sebagai utusan Taif. Taif adalah sebuah kota pegunungan dengan hawa yang dingin menyejukkan, sekitar 80 kilo dari kota Mekah. Dan beliau juga pernah diamanahi untuk memegang urusan zakat di kota Taif. Bahkan pernah juga menjadi pemimpin di kota Taif yang mungkin setingkat bupati atau yang semacamnya di kota Taif ini. Dan beliau juga meriwayatkan 5 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para penulis biografi beliau tidak menyebutkan pada tahun berapa beliau lahir atau wafat. Baik, itu ya kisah singkatnya tentang Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ya, kita kembali lagi ke terjemahan hadis. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah atau berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Syarhul hadis. Kita memasuki penjelasan hadis. Al-haditsu fihi al-amr bil istiqamah wa asluha istiqamatul qalbi ala tauhid allati fassara biha Abu Bakr As-Siddiq qaulahu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk beristiqomah, dan inti atau pokok dari istiqomah adalah istiqomahnya hati di atas tauhid yang sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada ayat sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di atas hal itu. Surat Fussilat ayat 30. Baik. Mari kita bahas lebih dalam lagi ya kandungan atau isi dari hadis ke-21 ini. Dalam hadis ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi seperti sahabat lain yang menunjukkan semangat mereka untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang bermanfaat untuk mereka. Menjadikan obrolan mereka yang berkualitas, bermanfaat untuk dunia akhirat mereka. Dan seperti kita juga, mereka menginginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang pendek tapi syarat makna, ya. Kata-kata yang pendek
tapi maknanya banyak, maknanya dalam. Pesan-pesan yang ringkas tetapi memiliki makna yang dalam. Maka ini adalah salah satunya. Lihat bagaimana Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakanlah untuk saya dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Cukup aku mendengarnya langsung darimu, wahai Rasulullah, satu perkataan yang cukup." Ini menunjukkan bahwasanya mereka haus, mereka sangat ingin mendengar jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat pendek syarat makna, ya, kalimat-kalimat pendek namun banyak maknanya, ya, maknanya dalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jawami'ul kalim ini kemudian dihimpun oleh para ulama, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk kalimat yang memiliki sifat jawami'ul kalim, pendek dan syarat makna. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan sahabat beliau, dan beliau mengatakan, "Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Jadi beliau mengajarkan dua hal. Yang pertama, mengikrarkan, menyatakan dan bersaksi bahwasanya Rabbku adalah Allah, aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqomah di atas jalan itu. Jadi yang dituntut adalah mengikrarkan sesembahan kami adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dalam arti tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini kelihatannya sederhana, tapi ternyata tidak semudah itu. Karena banyak orang yang menyembah Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, bersama keyakinan itu mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istiqomah? Ya, istiqomah adalah teguh dan terus-menerus di atas agama, yaitu senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi segala yang mendatangkan murka Allah. Istiqomah meliputi urusan zahir dan batin, yaitu amalan jawari, anggota badan, dan amalan hati. Orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah juga mereka mengenal Allah, mereka mencintai Allah, bahkan mereka menjadikan Allah lebih tinggi daripada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka memiliki tauhid rububiyah, tapi bersama dengan ibadah mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Allah, pengagungan mereka kepada Allah, mereka masih berbuat syirik dengan menyembah selain Allah. Meskipun alasan mereka bahwa sesembahan ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengenal Allah, mereka mengagungkan Allah, mereka bahkan menjadikan Allah lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi mereka sudah menuhankan Allah, tapi mereka tidak istiqomah, mereka tidak konsisten dengan keimanan itu. Karena mereka masih menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, mereka tidak istiqomah. Istiqomah itu mencakup segala macam amal. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang enggan membayar zakat, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, ia juga tidak istiqomah. Siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, juga dalam sewa menyewa, maka ia tidak disebut istiqomah. Para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu apa saja keutamaan seseorang yang beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Ya, di antara keutamanya adalah mereka akan didatangi oleh malaikat saat mereka meninggal. Kemudian dikatakan kepada mereka, jangan kalian takut kepada urusan setelah kematian, dan jangan kalian sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Perpisahan dengan keluarga kalian, harta kalian di dunia, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Baik, itulah di antara keutamaan-keutamaan beristiqomah, ya. Para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu bagaimana cara kita agar bisa beristiqomah, ya? Di antara caranya adalah pertama, mencari teman bergaul yang soleh. Mencari teman yang soleh, ini sangat penting sekali, ya.
untuk menjaga istiqomah kita. Karena teman ini sangat berpengaruh pada akhlak kita. Teman ini sangat berpengaruh kepada perilaku kita, ya. Maka kita harus berhati-hati dalam memilih teman, ya. Supaya kita bisa tetap istiqomah insyaallah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalihis salih wal jalisis su kamatsali sahibil misk wa kiril haddad. La ya'damuka min sahibil miski imma tashriyahu aw tajidu rihahu wa kirul haddad yuhriku badanaka aw saubaka aw tajidu minhu rihan khabisatan." Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi, ya. Jadi di sini dicontohkan atau dipermisalkan seseorang yang berteman dengan orang soleh itu seolah-olah dia berteman dengan pemilik minyak misk, minyak wangi, ya. Dan seseorang yang berteman dengan yang jelek maksudnya dimisalkan seperti berteman dengan pandai besi, ya. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, ya, kalau kita berteman dengan pemilik minyak wangi, ya, engkau bisa membeli darinya, ya, kita bisa membeli minyak wanginya atau minimal dapat baunya, ya, dapat bau wanginya, karena kita sering berteman dengan dia, ya, kita mencium baunya, ya, minimal seperti itu. Adapun berteman dengan pandai besi, ya, kalau kita berteman dengan pandai besi, ya, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, ya, kalau kita dekat-dekat dengan seorang pandai besi, ya, pandai besi itu kerjaannya seperti itu, ya, di tempat yang panas karena membakar besi itu, ya. Jadi kita bisa terkena percikan besinya atau hasil bakarannya itu, ya, mengenai pakaian kita, maka jadi kotor, ya, atau bisa membakar pakaian kita, ya. Percikan-percikan itu bisa menempel di pakaian kita sehingga terbakar, ya. Minimal kalau tidak seperti itu, ya, engkau dapat baunya yang tidak enak, ya, karena membakar sesuatu itu tidak enak baunya, ya. Hasil bakaran besi itu baunya tidak enak, ya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Baik. Kemudian apalagi cara kita agar dapat beristiqomah, ya. Yang kedua adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Ya, dengan kita menghadiri majelis ilmu, ya, kita insyaallah akan mendapatkan ilmu, ya. Dengan ilmu ini kita mendapatkan banyak kebaikan, ya. Kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk karena kita telah mempelajari sesuatu kebaikan, ya. Dengan menghadiri majelis ilmu misalnya, kita pernah mendapatkan suatu pelajaran atau suatu materi yang berisi tentang apa? Tentang istiqomah, ya, tentang bagaimana berteman, ya, bagaimana mencari teman yang saleh, ya. Dengan kita mendapatkan ilmu, ya, insyaallah kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Taib. Kemudian di antara cara untuk supaya kita bisa istiqomah adalah memperbanyak doa kepada Allah, ya. Memperbanyak doa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ya, surat Ali Imran ayat 8. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak balik hati, balikanlah hati kami untuk taat kepadamu. Ya. Ini juga penting sekali, ya. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, ya, karena Allah lah yang memiliki hati ini, ya, yang bisa membolak-balikan hati yaitu Allah. Maka jika kita ingin hati kita tetap istiqomah dalam ketaatan,
tetap berada di jalan yang lurus, maka kita harus meminta dan memohon kepada sang pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa saja faidah-faidah dari hadis ini? Apa saja yang dapat kita pelajari dari hadis ini? Di antara faidah hadis ini adalah yang pertama, para sahabat sangat semangat dalam mencari ilmu. Hal ini dibuktikan dengan semangatnya mereka dalam bertanya. Sebagaimana dalam hadis ini, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi langsung bertanya kepada Nabi. Karena begitu pentingnya masalah ini, hanyalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan menjawabnya. Ini termasuk di antara keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Kemudian faedah yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat atau padat makna. Dan ini tercakup dalam dua kalimat dalam hadis ini, yaitu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Faedah yang ketiga, perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata hingga meninggal dunia. Ya, itulah diantara beberapa faedah-faedah hadis dari hadis ke-21 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.